Mereka cuma satu tuh, 0811 999. Ada satu lagi. Itu yang ditambahkan Di lembar kedua. Oh, di lembar bisa keduanya. ditunjukkan Saya belum lihat soalnya. Yang dikatakan sebagai nomor Sutrimo. Iya. Oke, Ditulis, tapi ternyata dicek di get contact. Iya, yang tulis itu tetap EPA juga di bawah tanda tangan. Oke. Dimasukkan nomor itu. Nggak keluar nomor siapa itu? Nggak keluar. Oke, itu nomor Dan yang kedua nomornya ya. pernah kita telepon nggak aktif. Oke. Terjadi di sini pembunuhan berencana pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang baru ya. nomor 1 tahun 2023. Oke. Nah, Oh, hipotesis seorang hakim. ya. Ini Alasan. terjadi pembunuhan berencana. Ya, alasan. Bukan karena diabetes. Ini kita belum bicara soal ekshumasi ya. Tidak. Ini hipotesis ya, dugaan sementara. Itu hanya alasan itu. Alasan pembunuhan berencana hanya sejam atau beberapa saat saja seseorang mempunyai waktu berpikir merencanakan pembunuhan tersebut atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah masuk dengan terminologi daripada pembunuhan berencana begitu. Oke. Nah, ini yang saya katakan kalau surat dakwaan jaksa nanti itu saya tidak tahu mau pasal apa mau dilakukan kalau ini mau diangkat kepada permukaan. Tapi sebentar saya bertanya, hipotesis dari mana kemudian Pak Hakim, mantan hakim ini, yang kemudian bisa mengarah pada ini dugaannya pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana. Dari mana logikanya? Dari berbagai strategi tadi ditelepon Oke. supaya datang ke Jakarta kembali. Oke. Tidak ada ongkosku kirim. Dibayarin, oke. Kemudian kenapa harus Dijemput bahkan 2 orang tadi. Ya, kenapa harus istimewa mengawalnya ada? Oke. Kan begitu. Kemudian ditempatkan di rumah kosong. Yang barangkali tidak ada di sana CCTV. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus memang dikaji juga itu apa penyebab dia berbusa. Apakah itu memang benar itu karena racun atau karena bagaimana? Oke, baik. Dan di sini kan obstruction of justice itu telah terjadi di sana. Ini pun nanti menjadi kasus baru yang menghalang-halangi merintangi penegakan hukum untuk membuka tabir ini. Baik. Ini harus polisi di sini bekerja keras. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Burita. Burita, ini karena terkait tadi menyebut ya pegawai kejaksaan dalam hal ini Febrio Adiono. Ini kasus sempat sepi. Sempat tidak ada yang mengangkat. Sampai kemudian rakyat bersuara beberapa pekan lalu kemudian mengangkat, baru kemudian ini ramai. Ada pelaporan juga oleh Bung Sabto dan seterusnya. Pertanyaan saya, sejauh ini apa yang komisioner Komisi Kejaksaan lakukan terkait kasus kematian Sutrimo yang melibatkan ya pengantarnya adalah dari pegawai kejaksaan yang orang dekat ex Jampitsus yang saat ini terkena kasus besar. Silakan. Iya. FA juga ya singkatannya ya. Iya betul, Febrio Adiono dan Febri Ardiansyah. Rio Adiono. Dan sudah diakui tadi orang dekat dari Sutrimo Dan saya adalah kira, orang dekat dari FA ada pengacaranya di sini. Adriansyah dan Febrio Adiono yang mengantarkan saat-saat kematian ya. Sutrimo adalah juga mantan orang dekat dari Febri Adriansyah. Betul ya, tadi sudah diakui oleh Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sebenarnya menghormati dan percaya dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung sekarang. Karena ini adalah peran dari penyidik kepolisian, ini perkara pidana umum ya, kemungkinan akan ke sana ya. Dan itu yang sekarang terjadi. Hanya menunggu, tidak melakukan proses pemeriksaan sama sekali karena ini melibatkan pegawai kejaksaan? Kita harus menghormati proses ini. Tidak melakukan pemeriksaan sama Kita sekali? harus melihat. Dan Hanya Komisi menunggu. Kejaksaan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terkait dengan kasus ini karena melibatkan pegawai kejaksaan sama sekali kami tidak dilakukan oleh melakukan Komisi Kejaksaan? Pengawasan dan pemantauan. Jadi kami mengamati proses yang terjadi. Apakah Dan pernah kami memanggil pun, Febrio Adiono misalnya? tidak bisa seperti Kenapa? itu. Karena sekarang lagi dari proses penyidikan. Kami tidak intervensi di dalam sana. Tapi semua perkembangan, kalau kami memantau proses yang sedang berjalan di kejaksaan dengan adanya tim 9, ya, kami memantau dan mendengar penjelasan dari penyidik. Tapi logikanya gini, mohon maaf Bu Komisioner, bagaimana kemudian bisa melakukan pemantauan, pengawasan kalau tidak melakukan pemeriksaan tandingan, dalam artian ya, pemeriksaan tandingan bahwa kita mendapatkan data baru. Bahkan wartawan pun melakukan investigasi jurnalistik untuk kemudian membandingkan nanti dengan hasil yang disampaikan oleh penegak hukum. Misalnya seperti itu. Ya, karena kami tidak melakukan penyidikan.
Untuk kasus. wartawan juga tidak melakukan penyidikan, Iya. tapi dia melakukan investigasi Iya. untuk memiliki data pembanding atas yang melakukan penegakan hukum. Iya, dan itu semua disampaikan kepada kepolisian ya. Kenapa kemudian Komisi Kejaksaan tidak melakukan itu? Kami tidak melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Bukan. Yang melakukan penyidikan. Karena itu ini terkait kewenangan dengan dari Kompolnas. Pegawai Kejaksaan. Apakah kemudian itu dilakukan pemeriksaan terhadap Febrio Adiono? Itu Iya. pertanyaan dan tidak dilakukan. Pegawai kejaksaan apabila dia melakukan pelanggaran pidana, dia akan masuk di dalam proses penyidikan. Dan Komisi Kejaksaan punya peran untuk kemudian nanti mengawasi kalau itu. kemudian itu terjadi terbukti di dalam persidangan, dia akan masuk ke dalam proses pemeriksaan etik. Ya, jadi ada aturan. Jadi kalau boleh Jadi, saya katakan, apa peran Komisi Kejaksaan dalam kasus ini? dalam kasus FA, Ya. jelas kami melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap kerja-kerja. Apa hasilnya? Semua progres yang ada, kami misalnya kami memantau apa yang dilakukan terhadap akhirnya kan dinonaktifkan ya. FA misalnya Bukan, salah satu. Pertanyaannya, Itu adalah apa salah hasil pemantauan dari Komisi Kejaksaan atas kasus Febri Adriansyah? Apabila ada pelanggaran hukum dan kemudian etika, itu akan menjadi bagian yang kami rekomendasikan kepada Yang sudah dilakukan, Agung. Bu Komisioner? Iya, secara Sejauh ini tidak ada pelanggaran? Secara berkala kami memberikan melakukan pengawasan dan berdiskusi langsung dengan. Iya, pertanyaan Tim saya, 9. apa hasilnya? Hasilnya saya kira progresnya sekarang sudah masuk kepada dalam hal ini misalnya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang semakin banyak dan terakhir kami memantau jalannya persidangan pra-peradilan. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin? Cukup. Oke. Ya, tentu bagi saya ini sangat menarik ya, bahwa dengan yang meninggalnya Pak Strimo ini setidaknya kita kehilangan ya saksi penting ya yang bisa memberikan keterangan setidaknya terkait dengan kondisi rumah. Karena tadi saya katakan kasus FA ini sangat terang benderang ketika ditemukannya bukti-bukti berupa uang ya, kemudian emas. Nah, sehingga perlu ada orang-orang yang mampu untuk menerangkan situasi dan kondisi ya yang ada, baik itu di rumah kediaman ataupun kemudian di Cafe The Clean ataupun di Money Changer ataupun di Sentul. Dan orang ini adalah bukan orang sembarangan karena dia sudah ikut lama, bahkan tadi sempat ikut di dalam bisnis ya. Artinya bagi saya itu ini sangat penting ya keterangannya. Tapi ya tadi akhirnya keterangannya tidak bisa digunakan. Pertama, yang kedua, handphone ya. Handphone ini adalah barang bukti yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang karena handphone itu adalah alat komunikasi. Ya, jadi bagi saya kasus ini benar-benar harus kita tuntaskan, terlepas tadi bagaimana ending hasil eksaminasi, tetapi kita setidaknya penyidik ya sudah kehilangan dua hal tadi ya kan, barang bukti berupa handphone dan juga keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari almarhum gitu ya. Nah, namun bagi saya ya kejadian seperti ini kan bukan kejadian yang pertama. Di beberapa kasus ya itu memang ada saksi-saksi kunci yang ya kebetulan kemudian ya meninggal lah dan lain sebagainya ya, walaupun bisa jadi bukan kebetulan, tapi dengan keanehan-keanehan yang terjadi seperti tadi ada antara makan malam ya, bukan makan subuh mungkin ya, makan subuh kemudian dengan kematian yang mendadak, ini kan sebuah kunci. Makanya tadi kenapa saya tanyakan, karena kalau lihat dari kompres kemarin kan bagaimana kalau dari sisi fisik utuh gitu ya, artinya kan tidak ada penganiayaan gitu ya. Nah sekarang kan tinggal tentu kita akan menantikan dari hasil toksit tadi gitu yang ada dalam organ. Nah, tapi bagi saya ya tentu penyidik ya tentu juga sudah mempunyai keterangan atau bukti-bukti lain di tempat lain ya. Tetapi setidaknya ya dengan ada kejadian ini, bahkan kemudian ada juga yang dititipkan di LPSK. Ya, kasus ini menurut saya
bukanlah kasus yang biasa lagi ya, tetapi kasus yang benar-benar butuh pengamanan yang luar biasa, supernya gitu ya untuk para saksi-saksi. Bahkan tadi saya berharap ya LPSK juga proaktif gitu ya, terutama untuk saksi-saksi yang dia bisa membuktikan terkait dengan hal-hal yang faktual. Karena tadi saya katakan bahwa untuk kasus pencucian uang yang ditemukan bukti yang sangat banyak ini, kita tahu bahwa buktinya ini kan dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika, kemudian rupiah. Itu kan bentuknya juga macam-macam. Ada yang di dalam plastik, ya kan? Ada yang dalam sampul coklat. Artinya saya menduga pemberian itu uang-uang tersebut itu berkali-kali ditaruhnya. Jadi bukan hanya dari satu sumber. Karena kalau dari satu sumber pasti uangnya seragam. Ya. Nah, jadi terakhir ya, saya tentu kasus ini ya harus segera dituntaskan dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Itu saja untuk membuktikan bahwa perkaranya benar-benar ada. Bahwa ada kejanggalan jelas. Kalau kejanggalan jelas. Ya, saya yang menarik juga ternyata di kepolisian dan di kejaksaan nama almarhum Sutrimo ini tidak termasuk di dalam saksi. Belum pernah ada. Nah, ini menarik juga karena seperti saya kemukakan tadi, ini tidak bisa dilepaskan dari dua perseteruan institusi penegak hukum. Maka ada 3 skenario yang bisa saya baca dari kasus ini secara politik. Pertama adalah murni proses penegakan hukum. Pertama ya, murni proses penegakan hukum, sedangkan kematian Sutrimo merupakan peristiwa yang tidak berkaitan. Skenario kedua, terdapat hubungan tertentu antara kematian Sutrimo dengan kasus Febri Ardiansyah itu, tetapi belum ada bukti yang cukup untuk disimpulkan secara Bang Eman, sebelum ilmiah. saya potong, boleh nggak saya Ketiga, bertanya kepada rekan kita ini? berkembangnya teori konspirasi semata-mata merupakan konsekuensi dari tingginya sensitivitas politik dan minimnya informasi yang tersedia. Oke, sebentar dulu. Mengapa? Silakan. Sebentar. Karena kasus saya bertanya misalnya simpel aja. Febri ditangani oleh kejaksaan, kemudian Sutrimo ditangani oleh Ada pertanyaan sedikit ya, kepolisian. boleh ya? Ya, Pertanyaan Lae, dikit. saya bertanya dulu nih. Ya. Tadi Lae bilang bahwasanya Sutrimo itu tidak masuk dalam daftar saksi kepolisian dan kejaksaan. Ya. Saudara tahu dari mana itu? Belum pernah ada pernyataan ketika di awal ya, ketika di awal. Ini Anda sudah menyimpulkan tadi. Bukan nyimpulkan. Coba Anda ini tahu dari mana itu? Kan skenario. Kan ini hipotesis. Pertanyaan saya Ya. simpel. Dari mana Anda tahu Sutrimo itu baik di kepolisian maupun kejaksaan tidak masuk dalam daftar saksi? Di awal saya Anda pengacaranya bukan? bukan, saya kan Ya. menganalisis dari Nggak bisa, politik Anda telah ya. mengarang Jadi, kalau gitu. Skenario pertama, kedua, Nggak berbasis ketiga, data. Maka tunggu harus dijelaskan dulu. Ya, jawab dulu. Sampai akhir ya. Maka ya pendekatan akademik mengharuskan kita Bukan pertanyaan bisa saya Mas. membedakan hipotesis, Tunggu dulu. indikasi, dan Tadi bukti. Lae bilang bahwasanya Sehingga, Sutrimo ini tidak ya, masuk dalam daftar teori saksi konspirasi baik di kepolisian maupun dapat kejaksaan. menjadi Ini harus diluruskan objek loh. kajian Karena di begini dalam- Le, sesuai dengan ketentuan hukum acaranya, Ya. untuk daftar saksi itu diberikan ketika di muka persidangan nanti berkas perkara dikasihkan kepada terdakwa. Ya, itu dan nanti penasihat hukumnya. silahkan diungkap, Jadi Anda telah makanya. menyimpulkan tadi Sutrimo ini tidak masuk dalam daftar saksi. Anda Itu keliru. data dari mana Pak Slamet? Bukan, maksud saya kan begini. Ini kan skenario pertama, kedua, ketiga. Iya, Anda berarti mengarang Ya dong kan? yang tadi. Skenario ini kan hipotesis, makanya saya bilang. Sejauh ini belum ada nama Sutrimo di dalam pemeriksaan. Betul. Tapi kan berarti belum Yang tentu ada pemeriksaan terhadap dia. Bahwa ada listnya tapi kemudian tidak diumumkan kan bisa aja. Mas, Iya, betul. Saya kan Anda penyidik bukan? tidak menyalahkan Oke. atau Anda yang tidak, menentukan tidak siapa yang membenarkan. diperiksa gitu. Maka sikap yang paling moderat secara metodologis menurut saya menunggu hasil Oke, ya. penyelidikan. Ya, tapi dan Sutrimo proses itu apakah peradilan sampai diperiksa atau tidak, itu menganalisis tidak ada yang tahu sampai saat ini. bagaimana ya pertarungan politik
praktik saya dan bisa penegakan tidak hukum percaya terhadap keterangan dia. Saya berlangsung bisa menolak secara itu. baik. Seperti Karena itu. saya lihat ini sangat tendensi sekali menyimpulkan bahwasannya Sutrimo tidak masuk dalam daftar saksi, yang bersangkutan juga tidak ada kewenangan untuk melakukan penyidikan. Bang Aiman, dari tadi kan saya belum pernah Iya, bicara iya, iya. nih. Jadi ini giliran saya dulu nih kan gitu. Saya ingin menampilkan bukti ilmiah yang kami investigasi, mohon untuk ditampilkan dulu terkait dengan nomor telepon. Ya. Nomor silakan. telepon dan kronologi. Ya. Ini. Satu lagi. Ini kan ada 21 tag. Artinya ini udah terpotong. Yang di awal dulu, Oke, Bang Aiman. Ini get contact nih sepertinya. Ya, ini udah kita telusuri. Oke. Yang kita lihat dari get contact itu adalah nomor yang mengatasnamakan Febrio Adiono. Oh, Oke. oke. Nah, setelah kita cek, ternyata Yang tadi tuh 0811 Iya. 999 tadi ya Benar. di kertas tadi. Ternyata nomor itu bukan atas nama Febrio Adiono. Nomor siapa tapi Handi P. Sutejo. Lebih banyak Handi P. Sutejo. Loh, iya. Siapa itu? Jadi kalau kita Bang Aiman memiliki nomor telepon, kita cek di get kontak Iya. keluar nama kita, kan Betul, gitu. betul. Nah, makanya ini kemarin udah kami kasih kepada penyidik. Siapa Handi Sutejo? Gak pernah Itu dengar. tadi. Kalau memang itu nomor telepon dia, kenapa dia menggunakan Nomor telepon orang lain? Oke. Satu itu. Terus yang kedua, Dan 21 tag ini artinya nomor lama ini. nomor lama. Oke. Ada Iya. orangnya, betul. Ini kita minta untuk didalami, Iya, ya, iya. atas nama Handi Sutejo ini. Ini baru loh ini, kan Iya, gitu. iya, iya, iya. Terus yang kedua, terkait dengan pencantuman nomor telepon yang ada di riwayat penyebab kematian, kan ada 2 berkas itu. Ya. Di situ dituliskan nomor almarhum Sutrimo. Lanjut, ya. Di situ kita cek, ternyata itu bukan nomor almarhum. Satu lagi. Nah, ini tidak ada. Ini nomor yang mana? Nomornya nggak ada, ditulis namanya Pak Sutrimo. Oke. Nomor telepon ini 0811 itu kan gitu. Ternyata bukan nomor beliau dan tidak ada juga ditemukan nomor itu. Nah, jadi dengan kejanggalan itulah. Enggak, tadi nomornya kan cuma satu tuh, 0811 Oh iya, 999. ada satu lagi. Itu yang ditambahkan. Di lembar kedua. Oh, di lembar bisa keduanya. ditunjukkan Saya lembar belum lihat kedua. soalnya. Yang dikatakan sebagai nomor Sutrimo. Iya. di situ Oke, ditulis tapi ternyata di tag di get contact. Iya, yang tulis itu tetap EPA juga di bawah tanda tangan. Oke. Dimasukkan nomor itu. Nggak keluar nomor siapa itu. Nggak keluar. Oke, itu nomor Dan yang kedua nomornya ya. pernah kita Oke. telepon nggak aktif. Oke. Nah, itu sangat aneh sekali kan gitu. Ya. Nah, maka dari itu, tadi kan pihak keluarga telah menjelaskan. Tapi Anda pernah nyoba telepon yang Handi Sutejo tadi? 0811 999. Udah, keluar namanya itu. Nggak sempat ditelepon bisa nggak? Nyambung nggak? Enggak bisa. Nggak nyambung. Iya. Artinya nggak aktif. Iya, nggak aktif. Oke. Makanya kita minta bantuan daripada penyidik untuk Oke. menelusuri nih. Ya, atas nama Handi Sutejo ini. Kita juga baru temu ini nama baru ini kan gitu. Ya. Nah, maka dari itu Bang Aiman, karena memang tadi pihak keluarga telah menyampaikan, ya, kami dari keluarga besar Petisi Ali berbelasungkawa, ya, turut berduka cita juga kepada almarhum Puan, ya, kepada keluarga korban. Karena memang peristiwa ini sangat janggal sekali dan memang kami juga berterima kasih kepada rakyat bersuara nih yang paling berani dan paling vokal sehingga ini rame diangkat. Kan gitu Bang. Kalau nggak ada rakyat bersuara nggak mungkin ada Sabto Wibowo buat laporan. Kemudian disusul dengan keluarga korban. Nah, dengan peristiwa-peristiwa yang telah diungkap kejanggalan tersebut kepada publik, sehingga kami melakukan beberapa kajian-kajian, pendalaman-pendalaman, khususnya terkait dengan kejanggalan ada keistimewaan spesial ketika beliau itu mau berangkat ke Jakarta, dikawal oleh 2 orang tadi seperti Ya, yang dibilang di oleh keluarga stasiun tadi. kereta api Purwokerto tuh ya. Artinya apa? Ada suatu hal yang sangat istimewa sekali diberikan, perlakuan khusus. Ya, sehingga motivasi perlakuan khusus ini perlu didalami. Nah, kemudian berangkat ke Jakarta, keluarga udah bilang pada waktu pukul 3:18 itu Sutrimo ini mengirimkan foto makanan, ada ayam dan lalapannya. Nah, di jam 4 itu dia foto di depan rumah FA. Nah, kemudian di pukul 6 dan 8 yang bersangkutan melalui FA menelepon sudah meninggal dunia.
Pertanyaannya, kalau memang yang menelepon ini adalah FA, berarti handphone sama FA dong. Simpel saja kan gitu. Nah, diberangkatkanlah ke Rumah Sakit Taman Puring Muhammadiyah, Jaksel. Di situ sudah dibersihkan. Rumah sakit saya yakin tidak mau menyimpan barang-barang pribadi almarhum. Pasti serahkan tadi, mengaku kerabat tadi. Ya kan? Diserahkan ke kerabat tadi. Dan beberapa hari yang lalu Mbak Aan sudah ke rumah FA meminta agar dikembalikan itu handphone dan dompet. Guna kepentingannya apa? Sangat penting sekali. Karena dengan handphone tersebut tentu penyidik bisa melakukan metode scientific crime investigation. Siapa yang menghubungi dia? Dan apa percakapan-percakapan yang ada dalam tersebut. Nah, yang paling penting lagi Bang Aiman, ATM ini kan punya pribadi nih, ya kan? Keluarga belum dapat ATM itu. Ya, siapa yang transfer dan seterusnya. Dan kita nggak tahu apakah ada uang transferansi itu nomini, kita nggak tahu. Inilah yang harus diungkap. Ya, ya. Nah, justru saya juga sependapat dengan Prof. Binsar Gultom tadi mengatakan dengan hilangnya handphone tadi dan ATM tadi itu menjadi keyakinan hakim. Saya setuju banget itu. Karena kalau memang tidak ada problem, kembalikan aja ATM-nya. Iya kan? Kembalikan aja handphonenya. Sampai sekarang, sampai Mbak Aan kemarin kami koordinasi tadi ke rumah yang bersangkutan nggak ada. Justru masih pengawalan sangat ketat sekali. Ya. Nah, jadi ada suatu hal yang memang sangat serius sekali di dalam persoalan ini yang harus dituntaskan. Nah, dan kami juga yakin penyidik ya bukan hanya melakukan pendalaman bukti itu bukan hanya melalui ekshumasi saja, tapi penyidik melakukan pendalaman melalui CCTV, keterangan saksi, ahli dan lainnya. Dan kami juga berterima kasih karena metode yang dilakukan oleh penyidik dalam pengungkapan kasus ini di ekshumasi itu dengan menghadirkan beberapa ahli, baik itu toksikologi, ya, histopatologi dan pemeriksaan DNA. Itu sangat lengkap sekali. Nah, kami mendapatkan informasi terbaru Bang Aiman, ya. Ini kalau bisa saya berandai-andai sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, karena pernah kita kupas dulu sekitar 1 bulan yang lalu nih. Masalah wilayah di Bandung, ya. Kalau saya sebagai Gubernur Jawa Barat, ya, saya akan buka sayembara. Di wilayah Cikole ada rumah seseorang yang berinisial F, ya. Masyarakat yang menemukan itu tentu, ya, kalau saya Gubernur Jawa Barat akan memberikan hadiah sayembara. Nah, pertanyaannya, berani nggak KDM buka sayembara di wilayah Cikole, apakah menemukan harta karun atau tidak? Gitu, Bang. Ini kaitan dengan kasus ini ya. Yes. F itu bukan Febri Adriansyah. Ya, pokoknya di wilayah Cikole, Lembang, Kabupaten Jawa Barat. Oke. Nah, terus Bang Aiman, terkait dengan ini tidak ada tendensi juga ya terhadap ex Jampitsus ini. Tapi saya melihat bahwasannya dalam perjalanan penanganan kasus daripada saudara FA ini banyak beberapa hal yang menjadi janggal dan tanda tanya besar di tengah-tengah kita semua. Yang pertama dari segi pengungkapan kasus, ya. Kita lihat dari kasus PT Timah Harvey Muiz, ya. Dulu mereka menyatakan kerugian negara itu sebesar 300 triliun. Ternyata salah dan dianulir oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kerugian negara itu hanya 28,9 triliun. Artinya apa? Mereka ini menggandeng BPKP. Nah, itu satu. Setiap kasus-kasus besar saya perhatikan yang digandeng selalu BPKP. Kenapa tidak BPK? Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2016 yang berhak untuk mengaudit kerugian negara adalah BPK. Oke? Nah, begitu juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 ya, kerugian negara itu harus sifatnya actual loss, bukan potential loss. Nah, ex Jampitsus ini selalu menggunakan potential loss dengan membesar-besarkan kerugian sehingga masyarakat, wah, ada apa nih kan gitu. Yang korban orang lain. Nah, begitu juga di kasus-kasus lain. Mereka selalu menggunakan audit BPKP. Padahal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ya,
bahwasannya untuk audit kerugian negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan itu sudah diputuskan oleh MK tahun 2016 bulan Maret yang lalu. Pertanyaannya Bang Aiman, ada apa dengan ex Jampitsus dengan Ketua BPKP? Perlu dipertanyakan. Ya, saya kira mereka ini adalah teman dekat. Kenapa dia tidak menggunakan metode dari BPK? Ya kalau BPK kan selalu berbicara actual loss. Dia tidak pernah berbicara potensial loss gitu loh. Tidak berbicara menambah-nambahkan kerugian sehingga orang lain heboh Indonesia kan gitu. Begitu juga dengan kasus-kasus lain. Saya nggak akan sebut kasus-kasus apa saja. Karena itu nanti akan bertentangan dengan apa yang telah saya pegang juga, kan gitu. Nah, saya minta ya agar Ketua BPKP ini juga didalami oleh penyidik dan tim 9. Oke? Karena dalam setiap audit itu mereka selalu menggunakan potensial terus. Nah itu. Terus kalau ditanya 300 triliun, mana uang 300 triliun yang dikembalikan kepada negara? Nggak ada yang dikembalikan berapa triliun kan gitu. Nah itu saya rasa bukan suatu prestasi, hal biasa aja gitu loh. Yang berprestasi adalah seluruh kejaksaan dari Sabang sampai Merauke, mereka adalah pejuang kebenaran. Dan seluruh instansi penegak hukum, baik itu Polri maupun Mahkamah Agung, mereka lah penegak hukum yang sebenarnya, bukan hanya satu figur saja. Nah maka dari itu, saya harapkan Ketua BPKP ya, melalui tim 9 maupun Polri untuk segera mendalami keterkaitan antara ex Jampitsus dengan Ketua BPKP ini. Terima kasih Bang. Oke, kita kembali satu lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke.